kenapa ngambil foto ini Pak? Ini wujudnya katon Pak. Sekarang pertanyaannya Pak, ketika Bapak ini memotret Bapak nyaman nggak Pak di foto ini? Bapak nyaman nggak? Nyaman, kalau saya kan makan snack. Nah itu yang mau foto itu, saya kan nggak tahu. Orang bilangnya dia mau orang kan makan snack. Iya. Kalau saya makannya udah 3. Ya Allah. Nah, seandainya Bapak ini pengen memoto, Bapak tahu kalau Bapak ini pengen moto budaya Bapak terima nggak? Nggak tahu sih. Oke. Ini foto potret terlucu ya. Budaya katon. Jurnalis cilik. Saya ini fotografer profesional, jurnalis foto. Dia banyak kerja untuk media, yang pertama di Merdeka Group, lalu sekarang di Radio Republik Indonesia. Jadi fotografer dia banyak belajar foto dari Antara ya Mas ya, sekolah jurnalistik Antara. Jadi ini orang yang tepat buat teman-teman nanya kalau foto yang bagus kayak gimana sih Mas Ilyas? Karena Mas Ilyas ini juga banyak menang penghargaan Permata Foto Jurnalis kan 2014. Juara pertama Anugerah Jurnalistik Pertamina, juara pertama PNM Foto Jurni, dan yang paling menarik Mas Ilyas ini penggagas kelas jurnalistik. Nah, itu ya. Mas Ilyas ini dari 9 tahun lalu ya Mas. Dari 9 tahun lalu bikin satu kelompok yang namanya kelompok jurnalis cilik. Jadi anak-anak nelayan yang di Jakarta Utara diajari pakai handphone atau pakai kamera profesional? Pakai handphone dan kamera profesional buat foto. Terus setiap tahun fotonya dipamerin keliling-keliling. Dari mana tempat pelelangan ikan atau di mana. Jadi Mas Ilyas ini udah banyak kerja sama komunitas nelayan. Jauh lebih tahu dari saya dan Somad karena jauh lebih panjang sudah terlibat sama komunitas nelayan. Silakan Mas Ilyas. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti habis Mas Ilyas presentasi akan ada praktek ya Mas ya. Sesi hunting dari foto di sekitar. Ada bawa handphone semua? Bawa. Oke, sip. Kalau nggak berkelompok bisa. Kalau yang nggak bawa berkelompok, nanti hadiahnya bagi 2. Nanti fotonya kalau sudah difoto dikirim nanti nomornya dikasih Sobat. Nanti 3 terbaik akan kita kasih hadiah masing-masing 200 ribu. Kirim kemana nomor tadi? Nanti dulu kita dengerin dulu bagaimana cara mencetak foto yang baik dari Mas Ilyas biar fotonya bercerita. Silakan Mas. Baik, terima kasih Mas. Kepriben kabarnya? Alhamdulillah. Semangat dulu. Semangat ya. Alhamdulillah ya. Perkenalkan nama saya Samsudin Ilyas. Saya asli dari Cilincing. Ada yang tahu pasti ya. Cilincing Baru. Ini ada seluruh-seluruhnya tinggal di sana ya. Bisa memang karakternya masyarakat di daerah Indramayu Cirebon itu hampir 60% di sana. Paling banyak. Bugis, Banten, Indramayu, Cirebon, Magelang paling banyak. Makanya saya banyak bisa membaca karakter-karakter masyarakat pesisir yang ada khususnya di Jawa. Nah, ini foto saya yang paling ada waktu gondrong dulu. Sekarang udah botak, udah perubahan ya. Itulah kekuatan karakter dari fotografi, jadi bisa menyimpan masa lalu. Jadi ya kita bisa melihat kehidupan di masa yang lalu sebagai dokumenter. Nah, kemudian saya itu dulu nggak ada cita-cita atau keinginan menjadi seorang jurnalis gitu ya, atau fotografer. Cuman karena memang tersandung ada kawan-kawan itu daripada cuma foto aja gitu, foto doang aja karakternya,
Jadi lebih baik foto itu bisa didokumentasikan dan bisa masuk sebuah media. Setelah akhirnya saya masuk di antara ya foto jurnalistik dan lolos. Alhamdulillah saya lolos, saya jadi wartawan dulu di koran. Sekarang korannya udah gak ada. Nah, kemudian saya dapat beasiswa. Terus saya berpikir, Bu, oh ya saya sudah punya ilmu fotografi ya. Saya sudah punya ya bukan banyak sih, tapi alhamdulillah Allah masih sedikit ilmunya kepada saya. Saya ingin memberikan, menularkan ilmu-ilmu itu kepada, kebetulan saya lagi di Cilincing di Kalibaru. Saya ingin menulurkan ilmu-ilmu tersebut kepada anak-anak di Cilincing Kalibaru. Apa? Melalui, jadi saya pakai jurnalis itu. Jadi kita kasih pembelajaran kepada anak-anak di Cilincing tentang bagaimana cara merekam kampung halamannya sejak dini. Jadi namanya kelas jurnalis cilik. Alhamdulillah itu 2018, sekarang sudah 9 tahun, Bapak. Nah, dari situlah kemudian saya banyak memandu teman-teman fotografer yang datang ke Cilincing, dari mahasiswa, dari dosen-dosen yang ingin melakukan riset di kampung nelayan Cilincing. Banyak nelayan, kehidupan nelayan yang diabadikan sama fotografer nggak cuma dari Jawa, tapi dari kemarin dari Jerman datang untuk kita bagaimana sih anggapannya kan kehidupan para nelayan di pesisir. Nah itu. Kemudian saya punya impian ya, insya Allah merekam Indonesia sejak dini saya ini itu anak-anak di pesisir, nggak cuma di Jakarta tapi di pesisir Indonesia, biar bisa mereka merekam kampung halamannya. Tapi kenapa sih pesisir? Karena saya lagi di pesisir, Bu. Kita serumpun ya Pak, dari Indramayu saya Cilincing, jadi sama-sama pesisir. Oke. Ya, ini tema kita ya, suara dari kampung pesisir. Kenapa saya jadi seorang jurnalistik, kenapa saya menjadi seorang fotografer? Karena ingin menyuarakan aspirasi suara-suara dari kampung nelayan ya. Kebetulan di lingkungan saya itu banyak nelayan, yang hampir 80% itu mereka bergerak sebagai nelayan. Khususnya kalau di daerah saya, saat itu nelayan kerang hijau, banyak orang yang ramai di sana. Ya, banyak kan? Mungkin kenal panasinya dia buat nelayan di sana daerah satu. Nah, kemudian itu apa ya, berbeda-beda karakter bisa belajar. Kemudian di area 15 banyak di situ hampir 80% orang-orang Bugis. Mereka membuat alat tangkap tidak cuma dari bagang ya, dulu bagang tancap ya. Sekarang karena perluasan pelabuhan, akhirnya bagang-bagang itu banyak penggusuran, mereka berinovasi menjadi bagang rambu atau bagang yang bisa ngampang itu. Bisa rendah, bagang apung, bisa pindah-pindah. Nah itu kemudian ada lagi karakter di wilayah 13 itu nelayannya sebagai penjemur ikan asin, tahu ya? Penjemur ikan asin, ikan apa ya, ikan cuek, ikan teri. Nah itu saya banyak pelajari karakter itu. Nah saya ingin biar bapak-bapak ibu-ibu bisa menyuarakan aspirasinya, keluh kesahnya. Saya sih nggak ingin banyak mengajarkan tentang teknik fotografi, komposisi atau apa yang ini bisa melalui teori atau bisa menjadi itu apa bisa. Kita ingin sesuai pengalaman saya, bagaimana nanti bapak-bapak bisa menyuarakan suaranya melalui media handphone yang bapak miliki. Bagaimana suara-suara bapak ibu bisa didengar, tidak hanya lingkungan kawasan ini, kampung Karangsong, tidak hanya dari masyarakat, tapi seluruh Indramayu nanti bisa tahu, asalkan itu positif ya. Dan nanti saya insya Allah bisa berbagi pengalaman saya bagaimana memviralkan, karena di Jakarta Utara saya disebut tukang memviralkan, bukan memviralkan sesuatu yang baik, artinya biar awalnya rusak, yang awal kumuh, yang awalnya tidak tersentuh oleh pemerintah, insya Allah bisa dilihat sama mereka. Mudah-mudahan melalui komunikasi ini Bapak bisa berjalan nanti dengarkan pengalaman saya bagaimana memviralkan, bagaimana memvideokan, bagaimana memfoto, karena visual dia nggak cuma foto, video. Jadi nggak harus bapak-bapak yang itu menjadi seorang jurnalis atau menjadi fotografer profesional. Jadi ya. Nah ini tulisan saya itu, globalisasi telah membuka pasar untuk kooperasi yang sangat syarat dengan ketimpangan. Alih-alih membangun perekonomian masyarakat, namun hanya menguntungkan kepentingan golongan semata. Benar nggak? Tengok wajah pesisir di belakang Nusantara ya, masyarakatnya jauh dari kata sejahtera. Benar Bu ya? Jauh dari kata sejahtera. Tanah, air, dan lingkungan masyarakat menjadi beban. Kearifan lokal hilang terkelan ragam kepentingan. Dampak dari eksploitasi lingkungan berlebihan. Nah ini suara-suara
masyarakat pesisir khususnya di tempat di Cilincing. Saya menyuarakan ini seorang anak yang memang tertentu terlihat banyak limbah di sana, akhirnya penghasilan nelayan berkurang. Mungkin tidak hanya di masyarakat nelayan di Cilincing, tapi di sini pun di Nusantara misalnya mungkin Nusantara akan sama halnya dari nah ini ya saya dulu pernah belajar seperti bilang buatlah sesuatu dari hal kecil yang akan dekat dari ibu. Bapak orang Indramayu, Bapak orang Karangsong, Bapak harusnya yang lebih tahu tentang karakter di lingkungan Bapak. Jangan sampai orang lain yang ambil. Jangan sampai hal terdekat yang berada di dalam diri kita justru orang lain yang mengambilnya, Pak. Harusnya Bapak. Harusnya Bapak yang mendokumentasikan, harusnya Bapak yang memvisualkan itu semua tentang kehidupan dan ruang lingkup yang ada di sini. Jangan sampai orang lain justru yang ambil. Istilahnya ketika melakukan sesuatu, jangan jauh-jauh, Pak. Saya jujur orang Cilincing. Kenapa saya ini kelas jurnalistik di Cilincing? Karena saya lagi di sini, Pak. Yang lebih tahu ya saya, yang lebih tahu tentang kehidupan masyarakat Karangsong Bapak semuanya. Harusnya Bapak yang bisa memvisualkan itu, bisa mengonfirmasikan semua tentang kehidupan yang ada di Karangsong ke publik. Nanti bagaimana caranya? Dan abadikan dan ekspos momen dari potret lingkungan, kesejangan, kerusakan, perubahan, landscape dan apapun yang menyentuh hatimu untuk diabadikan. Ini Pak zamannya media sosial, Pak. Zamannya komunikasi lebih cepat, lebih canggih dan ekonomi. Punya semua kan? Punya media sosial semua kan? Nah, ini saya potret ketika ada kerusuhan. Bayangin Pak, kerusuhan aja mereka tiktokkan Pak live. Halo, hai guys, saat ini saya sedang berada di Gajah kita lihat banyak polisi sedang menembakkan senjata tajam. Ada dari sini yang suka dipakai banyak. Itu jadi modal. Itu jadi modal. Harusnya jangan cuma untuk personal diri sendiri, tapi untuk komunikasi yang baik di wilayah untuk bisa mengangkat kampung halaman ini. Pak, bayangin dengan kegiatan saya jurnalis ini terpublish bagus, Pak. Yang awalnya dikenal masyarakat umum, yang awalnya dikenal dengan kekerasan ini, dengan dampak publikasi itu ada baik Pak tentang kampung saya. Yang orang awalnya malu gitu untuk berkunjung karena kekerasannya Pak Adi Budi mengatakan, wah ngapain mau ke Cilincing, wah ngapain mau ke Cilincing, kita mencuri anaknya nakal-nakal, bungal-bungal. Dengan adanya publikasi atau nanti misalnya Bapak mempublikasikan itu sesuatu yang untuk bisa menjadi baik. Oke. Nah, kami mengenal jenis kita mengenal lupa ya jenis fotografi ini hasil nanti gambar-gambar saya, karya-karya saya, pengalaman saya ketika mendokumentasikan kehidupan masyarakat pesisir di kampung halaman saya. Ini foto potret. Ada yang tahu kayak ini lain apa? Kerangkeng. Seidat benar. Seidat bahasa Indramayu ya? Mas, seidat. Saya juga kalau bikin narasi itu seidat Pak. Kalau kerangkeng itu bahasa Indonesia, tapi kita pengen mengangkat sisi kedaerahannya. Ini seperti yang tadi saya bilang, 80% di RW 1 itu nelayan seidat atau kerang hijau. Percaya nggak Pak? Banyak yang nggak tahu bahwa kerang hijau di Cilincing itu merupakan kerang hijau terbaik di Jakarta. Kan banyak ada yang bilang ini terbaik Pak di Cilincing karena mereka memiliki lingkungan dan airnya tidak mengandung banyak limbah. Itu banyak akhirnya saya publikasikan dan yang awalnya orang takut Pak untuk makan seidat atau kerang hijau karena kan banyak informasi yang menyatakan kerang hijau itu mengandung merkuri, benar nggak? Nah banyak yang bilang orang banyak gejala mabuk lalu ketika itu akhirnya saya bilang risetnya dari mana? Saya tanya ya, karena kebanyakan mereka meriset cuma hanya ingin memanipulasi Pak atau ingin istilahnya di sini suatu sentra kerang hijau. Ketika orang ingin membeli di sini murah sekali Pak. Kita beli kerang hijau itu 30.000 Pak satu ember. Tapi sementara ketika mereka sudah lari ke seafood itu mahal sekali, cuma semangkok segini 12.000 Pak. Akhirnya ada monopoli, ada isu Pak. Orang lain menyebarkan isu itu agar apa?
masyarakat tidak langsung membeli langsung ke nelayan, akhirnya membeli di sini Pak. Ada monopoli di sini, ada Pak, dan ada bisnis. Nah, fungsi media seperti itu untuk bisa kembalikan fakta-fakta itu yang awal mereka ketakutan, yang awal mereka enggan untuk beli langsung ke nelayan kerang hijau yang kita publikasikan Pak, dengan tidak hanya karena saya media ya, ibu-ibu sebagai ada citizen jurnalis, ibu-ibu pewarta harusnya Bapak bisa menginformasikan, oh enggak kok masyarakat wilayah di Karangsong ini baik-baik kok, ikan-ikannya bagus-bagus kok, enggak ikan-ikan yang fresh atau ikan-ikan lama yang dijual, apa yang bisa menginformasikan itu. Dan akhirnya sedikit Pak, tamu-tamu yang banyak datang ke Kalibawi Cilincing, mereka akhirnya beli informasinya benar kok, ini ada monopoli dagang yang ketika mereka membeli di sini mereka dengan harga profesional, ketika mereka menjualnya dengan harga mahal Pak ya. Nah ini susahnya orang mencari, mungkin ada yang kenal ya Bapak? Hah? Tuh ada yang kenal kan? Hah? Kenal kan? Nah ini salah satu dia. Jadi yang saya tangkap Pak, awal-awalnya tuh di era Gubernur Alisadi di nelayan kerang hijau itu menjadi budidaya Cilincing itu menjadi budidaya kerang hijau di sana Pak. Era Alisadi itu kemudian tahun sekitar 1960 sampai 70. Kemudian ketika pelabuhan meluas, pelabuhan Tanjung meluas, akhirnya budidaya kerang hijau itu banyak yang hilang. Nah akhirnya mereka membentuk ada empat kategori nelayan kerang hijau yang disebut ekstrim. Pertama, mereka yang punya duit pakai bambu, namanya bambu ya, pakai bambu. Kemudian yang kedua mereka cenderung ekstrim Pak, nyari kerang hijau di mana? Di lamun-lamun kapal, pernah dengar Pak ya? Di lamun-lamun kapal itu ekstrim. Yang ketiga, ini Pak, di batu pemecah gelombang. Mereka nyarinya di batu pemecah gelombang itu. Nah, yang keempat ini termasuk baru, ada namanya ternak kambang, pernah nggak Pak? Kerang hijau pakai drum gitu ya? Pakai tede, benar. Itu yang terbaru. Jadi ada empat yang cenderung ekstrim. Itu yang punya duit Pak, tapi tetap mereka yang nggak punya duit kesian pada tadi tadi mereka ngambil di batu pemecah gelombang, terus ngambilnya juga di batu-batu di kapal-kapal yang sandar. Cukup kesian Pak, saya mendukung kesian itu. Nah fungsi foto-potret ini apa? Dengan beberapa foto-potret akan menggambarkan beberapa hal, ekspresi wajah dan emosi, latar belakang dan itu kan udah jelas ya. Kegiatan atau profesi seseorang dan momen seseorang yang tidak dapat terulang. Ya, jadi kalau foto-potret itu nggak harus kena badan Pak potret, bisa semuanya Pak. Yang penting menggambarkan sosok itu. Bisa Bapak coba berdiri Pak. Nah, jadi nggak cuma sengaja. Atau kalau foto di sekolah itu pasti nggak badan ya. Itu potret Pak. Tapi full juga potret Pak. Ya, yang penting menggambarkan sosoknya, sosok dia yang mana ini potret. Nanti kita pakai. Nah ini Pak, ini beda sekali kondisi lingkungan. Sebenarnya ini hasil olahan saya sendiri foto lingkungan. Karena ini Kalibaru Pak, Kalibaru Jawa Barat. Itu tahun 2019 sampahnya seperti ini Pak. 2019 kemudian saya masuk kelas jurnalistik. 2019 masuk ke wilayah ini RW 15 Pak. Saya masuk pameran foto, saya undang wali kota, saya undang lurah, saya undang kecamatan. Seminggu kemudian bersih Pak. Itu dampak luar biasa Pak dari kegiatan kami, kegiatan dokumentasi itu. Insya Allah mudah-mudahan Bapak dari sini bisa juga mempublikasikan hal-hal yang memang tidak terekspos oleh pemerintah Pak, supaya bisa dilihat. Enggak hanya cuma lingkungan Pak, jalanan rusak atau tadi saya lihat banyak perahu-perahu mungkin abad-abad yang ada di samping Pak. Nah, itu juga bisa. Pokoknya hal-hal yang memang membuat keresahan warga sekitar. Banjir rob, wah Cilincing di Jakarta. Patokannya kalau Cilincing terendam banjir Jakarta dulu, karena paling rendahnya. Oke lanjut. Nah ini juga Pak, ini di Marunda. Lingkungan, terus saya update, saya undang teman-teman media, besoknya dibersihin sama LH Pak. Ini sama Pak. Panjangnya hampir 1 kilometer Marunda itu. Nah, dengan merekam foto lingkungan
akan menggambarkan kondisi lingkungan hidup seperti polusi, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, aktivitas manusia yang berdampak pada lingkungan seperti deforestasi gelombang hutan kayak pertambangan atau urbanisasi dan kehidupan masyarakat adat dan hubungan mereka dengan lingkungan. Artinya tentang lingkungan kaum berdampak. Oke, lanjut. Nah ini Pak, foto human interest. Foto human interest adalah kedekatan antara masyarakat dan lingkungan sekitar. Ini penjelma ikan asin. Ini di Kalimantan Barat. Jadi ada hubungan interaksi antara manusia dengan alam sekitar itu human interest. Nanti di praktek ya Pak, nanti foto-foto. Apa aja Pak? Nanti setelah ini nanti lanjut. Nah ini juga foto human interest ya Pak. Ada aktivitas antara manusia dan lingkungan sekitar Pak. Foto ini apa? Menggambarkan foto kehidupan sehari-hari Pak. Dapat menggambarkan emosi dan pengalaman manusia, kebahagiaan, kesedihan, perjuangan. Dapat juga menggambarkan hubungan antara manusia, ada interaksi hubungan yang keluarga, persahabatan, cinta, dan kisah inspiratif yang memotivasi. Di sini siapa warga yang memotivasi, yang menjadi inspirasi warga sini? Ada nggak sosoknya? Belum. Kalau ada Bapak wajib mengkomunikasikan itu. Oke, lanjut. Foto landscape itu keseluruhan Pak, keindahan. Jadi kalau tadi potret, human interest, interaksi ada manusia dan alam sekitar. Kemudian landscape itu foto-foto keindahan Pak. Foto dari jauh yang menggambarkan keseluruhan tentang sebuah pengalaman. Karena saya tinggal di Kalibaru, ya tahu nggak mana? Di Kalibaru, Sidiwan Perluasan, Pelabuhan Tanjung Priok. Pelabuhan Tanjung Priok. Bayangin Pak, di pelabuhan ada juxtaposition, ada sesuatu yang memang ada perbedaan antara si kaya dan si miskin Pak. Mereka dengan pelabuhan internasional, sementara di sampingnya ada orang-orang yang mereka tak Ancol Pak, karena bagi mereka ke Ancol ngapain buang-buang duit Pak. Saya lumayan kalau pakai motor 75.000 Pak ke Ancol. Jadi mereka mending mandi-mandian langsung di kampung halamannya. Oke, lanjut. Nah ini juga foto landscape. Ini dapat menggambarkan tentang keindahan alam. Karena saya dekat sana banyak di Kalibaru. Jadi seperti yang saya bilang dari awal, saya nggak pernah jauh-jauh untuk pengalaman. Harus ke sana, harus ke sini. Cukup di kampung halaman saya sendiri. Jadi Bapak mungkin bisa mencontohkan itu. Ini di Tanjung Priok Pak. Saya bisa masuk, banyak orang-orang mancing, banyak aktivitas nelayan Pak di sana. Foto landscape dapat menggambarkan tentang keindahan alam seperti itu. Laut dan gunung, laut hutan atau padang rumput. Foto ini juga dapat menggambarkan kehidupan alamiah dan habitat, struktur biologi dan formasi batuan, juga dapat menggambarkan aktivitas manusia yang berdampak pada lingkungan. Nah ini foto dokumenter Pak, ini agak sedikit rumit karena foto ini jadi seperti ini nggak cuma direkam hanya sehari 2 hari, perlu waktu dan perlu riset Pak. Lanjut. Nah, foto dokumenter merupakan jenis fotografi yang bertujuan untuk mendokumentasikan kehidupan, kejadian atau isu-isu sosial dengan cara objektif dan akurat. Dokumenter sering digunakan untuk kehidupan sehari-hari yang menggunakan isu-isu sosial dan sebagai media penyimpan sejarah atau budaya. Jadi dokumenter itu long term project, kalau foto-foto jangka panjang Pak, yang bisa mendokumentasi suatu wilayah, tapi nanti hasilnya akan menjadi sejarah Pak. Misalnya Bapak ingin mendokumentasikan kehidupan di sini sekarang nih Pak, apa aja perubahan-perubahan itu dokumenter Pak. Nanti akan dilihat di tahun ini nggak ada anak-anak cucu yang akan melihat dokumenter ini. Nah ini foto jurnalistik Pak. Saya sebagai foto jurnalistik. Jadi foto jurnalistik itu nggak cuma kehidupan yang bencana, musibah, atau tentang kesedihan itu, enggak Pak. Nanti kita lihat ya Pak. Nah, foto jurnalistik merupakan jenis fotografi yang digunakan untuk memberikan dan mendokumentasikan peristiwa, kejadian atau isu aktual. Nah, ini tujuan utama untuk menyampaikan pesan dan pemberitaan kepada masyarakat melalui media sosial. Jadi nanti apa yang saya tayangkan ini, pokoknya
ini semua masuk dalam kategori jurnalistik. Kenapa? Ketika saya ingin mempublikasikan itu ke sebuah media, Pak. Tapi kalau tidak dipublikasi ke media, Pak, cuma buat selfie atau buat kepentingan pribadi, bukan maksud seperti jurnalistik. Ya, Pak ya. Oke, lanjut. Nah, Pak olahraga. Ini di Ancol, Pak. Ngambilnya di Ancol, kebetulan orang Jepang sedang ikutin panjat pinang. Di sini kalau habis susah ada nggak ini? Pas ada ya, selalu menjadi nomor satu lah. Oke, lanjut. Nah, karena saya bukan fotografer olahraga, saya anggap itu olahraga kayak ini, kayak nanti habis dan juga di Pepaya. Jadi fotografer olahraga merupakan jenis fotografi yang fokus pada aksi dan kegiatan olahraga seperti latihan, pertandingan dan aktivitas atletik lainnya. Tujuannya untuk menangkap momen penting dan dramatis dalam olahraga serta menyampaikan emosi dan intensitas kompetisi. Kayak ada emosinya, pokoknya jenis-jenis yang memang olahraga. Baik, lanjut. Nah ini Pak, foto seni dan budaya. Pasti Bapak tahu ya, di sini ada nangkrangan pasti. Itu merupakan bagian dari seni dan budaya, Pak. Bapak harus lebih bisa berkomunikasi dengan Pak, karena ini aset bagi masyarakat. Misalnya ada di nangkrangan, ada biasanya di mana? Di sana pelabuhan ya, di sana itu harus Bapak bisa berkomunikasi itu sebagai ajang promosi Pak di wilayah Bapak bahwa ada tradisi budaya yang dilakukan Bapak. Nangkrangan di Kalibaru itu kan pecah-pecah Pak. Ada di Cilincing itu ada 2, Indramayu, Nangkrangan, Bugis juga punya sendiri Pak. Jadi terpecah-pecah gak bergabung. Terus di Muara Batu juga ada yang nelayan, kemarin saya di tahun kemarin yang komunikasi nelayan sungai Pak. Itu besar-besar karena memang pemiliknya bos-bos besar. Kemudian di sampingnya lagi pecah lagi, ada lagi nelayan-nelayan kecilnya. Jadi banyak banget gitu tradisi dari situ. Bapak mudah-mudahan oh itu besar juga Pak ya? Ada yang besar yang kecil di belakang gitu ya? Oh ya, lanjut. Ini Pak, foto seni dan budaya merupakan fotografi yang fokus pada berkomunikasian yang mengekspresikan aspek seni dan budaya. Kita tidak cuma nangkrangan aja ya, pokoknya jenis seni dan budaya, cara membatik atau budaya-budaya lainnya. Di sini apa ya? Kaling ya? Kaling namanya ya? Kayu, Matayu, terus enggak yang suka kayak kalau sunatan anak-anak kayak kalau sunatan itu juga Pak bagian dari budaya asli Indramayu. Nah Bapak nanti bisa mempromosikan budaya asli loh, jangan sampai nanti Malaysia yang ngaku-ngaku Pak. Masa Nangkrangan itu yang Malaysia sih? Oke, lanjut. Nah ini Pak, foto story. Saya sering membuat dokumentasi ini dan sering menang Pak. Foto story juga memerlukan banyak riset dan nggak cuma sehari 2 hari, sama hal seperti hal fotografi yang lainnya. Jadi foto story foto yang bersambung Pak, nggak cuma satu foto. Nah ini Pak foto story, jadi nggak cuma satu foto. Kalau yang tadi olahraga dokumenter satu foto ya namanya ini berseri Pak. Tapi ada ceritanya Pak. Tadi itu tentang ada yang tahu belak kapal ya? Belak kapal di Kalibaru Cilincing. Kita kenal banget Pak. Jadi ada suatu pembelahan kapal yang memang usianya sudah 30 tahun ke atas yang sudah dipakai akhirnya kotor-kotor Pak di situ. Nah ini cari arah ibu-ibunya yang saya angkat karena sudah terlalu banyak fotografer mengangkat tentang belah kapal dan sulit kita untuk menjelaskan itu. Pokoknya kita riset pendekatan kampanye Pak Story. Oke lanjut. Nah ini konseptual itu foto konsep Pak ya. Kalau kita bilang setting Pak, jadi kalau misalnya ada foto-foto yang bagus yang tidak ditangkap itu juga sama kayak misalnya Bapak mau ganteng, Bapak mau aktivitasnya di bilang orang akhirnya di setting Pak, Bapak harus begini harus kayak Jokowi dulu ingin naik presiden, ingin menjadi presiden, dulu di foto setting Pak sebagai tukang beca, konseptual Pak. Ya artinya foto yang disetting. Ini foto setting untuk kopi Pak, di setting biar bagus gitu. Nah, konsep lanjut.
juga bagaimana biar padahal aslinya bukan orang petani Pak, disetting supaya menjadi seorang petani. Melakukan fotografi yang fokus pada penyampaian ide, konsep atau pesan gambar. Konseptual saya menggunakan simbol dan cahaya visualnya simbol beras padi untuk menyampaikan makna yang lebih dalam. Oke, lanjut. Nah, tadi udah Pak ya. Sebenarnya banyak Pak jenis fotografi Pak ya, seperti itu. Ada foto wedding juga kalau nikahan, fotografi juga. Ya, ada foto food, foto fashion itu makanan Pak. Jadi kalau ibu mau mempromosikan makanan, ibu tinggal foto udah update di media sosial di Menteri Ekonomi. Nah, banyak jenis ya procedure fotografi. Intinya fotografi dapat menjadi alat komunikasi untuk merekam peristiwa dan momen penting seperti tadi kayak terus komunikasi, penyampaian pesan, ide dan emosi, kemudian ekspresi, mengungkapkan kreativitas dan seni, pemasaran. Nah tadi food photography Bapak juga bisa memasarkan, misalnya Bapak seorang penjual ikan, Bapak juga dengan media nggak usah memiliki apa ya jenis fotografi yang mahal, alat yang mahal, tapi penjualan HP Bapak bisa menjual itu. Pendidikan membantu proses belajar dan mengajar, terus seni menciptakan karya seni yang indah dan bermakna. Di sini siapa yang bisa punya keahlian apa gitu, bikin perahu, nah itu juga bisa Pak didokumentasikan. Kemudian bisa menjadi sejarah, bakal sejarah dan budaya kearifan, terus identitas, mempresentasikan diri atau organisasi identitas tadi. Misalnya Bapak warga dari Karangsong, itu identitas Bapak sebagai nelayan. Di sini 80% ada ya penduduknya nelayan ya. 80% ya, tapi Bapak nelayan semua. Oke, lanjut. Nah ini Pak, bagaimana masyarakat lokal menginformasikan kehidupan kampung halamannya, ini penting Pak. Jujur, dari kegiatan kami nasional di sini yang lokal itu bukan saya lagi Pak, yang lokal anak-anak Pak. Bagaimana mereka merekam kampung halamannya, bagaimana mereka menginformasikan bahwa ada hal baik menurut kampung halaman itu baru menjadi anak Pak. Mereka bisa kapal pesawat terbang di udara, mereka mendokumentasikan pedagang-pedagang yang menjual barang-barang asalnya yang terdapat di laut, pemulung istilahnya. Ini di kampung Kerang Hijau yang umum. Ini anak-anak sudah kesulitan untuk mencari tempat bermain karena mereka sudah terhalang oleh lampu dan banyak lagi Pak. Jadi tidak harus menjadi seorang jurnalis untuk dapat menginformasikan setiap keresahan ataupun segala macam informasi yang ingin disampaikan. Jadi saya bilang Bapak nggak harus jadi jurnalis. Dengan teknologi yang semakin berkembang dan semakin masifnya media sosial, banyak yang ibu tahu media sosial itu ada apa aja Bu? Bapak apa aja? Facebook betul. TikTok, Instagram, Twitter, dan banyak. Di sini pengguna Facebook coba Facebook KB. Biasanya apa Pak? Enggak, yang diinformasikan apa? Gosip. Ya, TikTok. Hampir semua ibu ya. Biasanya apa tuh? Atau cuma melihat aja, jangan Pak. Bapak udah waktunya untuk menjadi penonton, jangan Pak. Bapak harus menjadi pekarya Pak. Jangan mau cuma hanya melihat penonton Pak. Ini ya sekolah bahaya Pak. Ya Instagram juga itu juga ya bagus, tapi tujuannya baik tuh ya. Itu sebenarnya kita harus bisa manfaatin. Ibu tadi sudah ada, nggak harus menjadi seorang jurnalistik, nggak harus menjadi seorang fotografer. Bapak ini ada ini Pak, informasi warga citizen jurnalis Pak. Bapak bisa menginformasikan. Nanti saya kasih tahu caranya gimana. Lanjut. Nih Pak, mainkan media sosial Pak. Nanti semua orang udah punya Facebook.
Facebook, ya TikTok, Instagram, mainkan Pak untuk hal-hal yang baik, untuk menyebarkan informasi atau segala macam yang ada di ruang lingkungan Bapak yang baik-baik Pak. Jangan gosip terus Pak. Pak, ada banyak platform media sosial yang dapat digunakan sebagai media penyampaian pesan atau informasi. Manfaatkan sebagai alat dan sarana informasi warga untuk menyuarakan pesan kepada halayak ramai Pak. Bapak kan pengen kampungnya baik Pak ya. Bapak kan pengen dilihat orang Pak ya. Bapak kan pengen Karangsori itu dikunjungi banyak kampung Pak ya. Bapak kan pengen banyak bantuan Pak ya. Itu Pak tujuannya. Jadi biar pemerintah di sini tahu Pak, biar mereka biar datang ke sini mendata warga-warganya Pak. Itu informasi media sosial Pak. Kuat banget. Lanjut. Nah ini Pak caranya. Buat jaringan atau komunitas di sini ada nggak komunitas di kampung nelayan ini yang jadi satu grup itu? Ada nggak? Ada nggak di sini komunitas yang apa yang menunjukkan informasi yang ada di wilayah Karangsong ini? Ada nggak? Itu bagus Bu, tapi ruang lingkupnya kan besar ya. Jangan besar-besar. Ruang lingkupnya di wilayah sini aja Pak. Belum ada. Saya sarankan harus ada Pak kalau suara Bapak ini dengar. Bapak bikin kok. Kalau misalnya saya ini cukup lah. Saya buat satu admin grup. Sahabatnya. Kalau takut dirahasiakan Pak adminnya. Karena kadang ada takut biar kamu jadi tergurus sama pemerintah jadi kadang berita viral. Jangan, kalau kita membuat komunitas ramai begini Pak, nggak ada yang berani Pak. Apalagi mengatasnamakan warga sini. Ini Pak salah satu contoh yang komunitas yang bukan saya buat sih teman-teman yang saya inisiasikan agar teman-teman membuat Pak. Dan itu viral Pak, dan selalu menjadi perhatian dari pemerintah Pak. Selalu mereka melihat ada apa sih di sini, ada isu apa sih. Ini Pak, di Cilincing ada Cilincing Info Pak. 30.000 Pak. Yang nonton Pak ketika ada berita viral itu jutaan Pak. Dan itu udah pasti berita nasional. Nanti saya sebutin apa sih. Terus ini festival dadah Pak. Festival dadah itu ada di Dadak sebenarnya Tangerang ya, masih sebelahnya Kamal. Itu punya ketika ada kegiatan seni dan budaya mereka melalui platform media sosial ini Pak. Kemudian mereka share atau kolaborasi ke media sosial yang memiliki banyak pengikut Pak. Misalnya Bapak ini budaya Nadranan dikenal oleh publik itu biar orang banyak melihatnya tulis asli banyak di sini Pak. Buat Pak seperti ini. Jangan sendiri atau bisa berkelompok Pak. Jadi kalau berkelompok enak. Ketika ada sesuatu yang viral atau apa, mereka susah nyari. Ini berkelompok. Kemudian kucing layan itu masyarakat kucing layan baru Pak baru dibikin. Tapi udah viral Pak. Karena apa dia mempromosikan Nadranan Pak. Dan kemarin ada 70 mahasiswa dari Jerman ke sini Pak. Lantaran mereka ingin melihat kehidupan masyarakat di sini melalui budaya Nadranan itu Pak. Kok masih ada sih kota besar ini Nadranan Pak? Bapak harus buat. Ya Pak ya. Lanjut. Nah, tidak harus profesional seperti tadi saya bilang Pak, tidak harus menjadi seorang jurnalis, tidak harus menjadi seorang fotografer profesional untuk mempublikasikan segala apa yang keresahan yang ada di kampung halaman Bapak dan Ibu. Untuk menentukan peristiwa tidak harus menggunakan alat profesional Pak. Pak percaya nggak Pak? Saya walaupun wartawan Pak. Cuma kamera ini, handphone saya cuma beli ini Pak, buat dokumentasi. Kalau ini agak lama karena saya di laut buat ngobrol. Hai guys, saya
saat ini ada di sini, saya kalau ini cuma 9 saksi. Tapi Bapak jangan sendiri berkelompok. Ini penting, ini ketika ada di dalam keadaan hujan atau misalnya bawa alat atau melihat apa yang di sini mungkin ada limbah atau apa. Penting. Ini sama Pak, buat handphone juga. Jadi nggak perlu harus yang mana Pak, yang sederhana sesuai kebutuhan aja Pak. Saya ingat Pak dulu waktu belum menjadi seorang jurnalis, saya menjadi fotografer wedding Pak. Saya beli alat Pak 25 juta itu tahun 2010 itu beli barang. Saya dapat warisan, saya beli kamera 25 juta sama rasanya Pak. Tapi karena nggak sesuai kebutuhan, akhirnya terbengkalai Pak. Dapat jobnya nggak ada, sepi, bayar di sana bayar 700.000 Pak. Sementara alatnya 25 juta Pak. Persaingannya berat, makanya beli sesuatu yang memang sesuai kebutuhan Pak. Jangan mulu-mulu. Saya nggak pernah Pak pakai kamera profesional. Itu hanya penunjang. Apa Pak pentingnya? Kamera hanya penunjang. Yang ini ada di sini Pak. Saya juara nasional fotografi, juara tingkat regional, nasional sampai internasional. Tentang kamera yang ini Pak, yang mahal atau itu kamera sederhana Pak. Tapi alhamdulillah intinya ada di sini Pak, di kepala. Sama ketika kebutuhan alat kan setiap tahun itu selalu berubah-ubah Pak. Ya janganlah di iPhone atau apa sisi dan ya inilah yang sesuai aja dengan kemampuan ibu atau bapak. Ya, saya dulu pernah waktu dapat beasiswa dari Permata Foto Jurnalistik Pak. Saya dokumentasikan kehidupan masyarakat orang-orang Bugis yang mengangkut dengan kapal penisi dari Sunda Kelapa ke Kalimantan Pontianak Pak. Pakai kamera sederhana. Itu kan ambil. Iya, di Sunda Kelapa pakai kapal penisi. Apa akhirnya rusak juga Pak? Karena memang laut. Nah, saya tahu itu resikonya dan kondisinya itu. Jadi intinya jika ingin mendokumentasi sesuatu sesuai sama kebutuhan aja Pak ya, jangan dipaksain. Nah, pada dasarnya kekuatan pada informasi warga adalah kejujuran pada visual, kesederhanaan dan terupdate. Saya Pak jujur jadi wartawan Pak dari tahun 2012 Pak. Pas kesini informasinya justru bukan informasi teman-teman jurnalis, tapi informasinya dari warga Pak. Cuma warga memang nggak punya kekuatan untuk bisa dinas terkait untuk bisa menggali isu-isu itu. Tapi informasi kan ada ini informasi warga Pak. Itu tadi saya bilang Bapak harus punya media sosial Pak. Biar bisa menyuarakan, nah, biar bisa juga dilihat sama wartawan. Mereka selalu memantau Pak. Diam-diam itu nggak ngeliat apa kali ada tahu sih ketika ada isu-isu atau berita-berita yang memang ingin diangkat. Itu Pak ya. Jadi sangat penting Pak. Konsisten dalam mengabarkan informasi, selalu update Pak, konsisten. Misalnya kemarin kondisi cuaca di sini gitu yang menyebabkan rob, terus besoknya update lagi Pak. Alhamdulillah sekarang ini kondisi sekarang sudah terang benderang, alhamdulillah sudah surut. Itu update-annya Pak. Lanjut. Nah ini Pak, contoh visual sederhana dapat membuat perubahan dan menjadi perhatian pemerintah. Kita lihat videonya. Sederhana aja Pak. Itu informasi warga Pak. Kita yang Bapak mungkin pernah kenal isu ini Pak. Tanggul di Serinci Pak, yang memberikan masyarakat nelayan. Ini hampir ditonton 20 juta masyarakat Pak. Padahal sederhana. Cuma ini banyak Pak. Ini di Serinci. Bapak bisa menginformasikan itu Pak. Banyak hampir 2 kilo.
di Yogyakarta Pak. Sampingnya itu AC-nya Pak, tempat penyimpanan batu bara. Ini jadi sekarang jadi CCTV Pak. Bayangin, kalau dulu di Tangerang ada tamu dari Rimau ya, pakai batu. Ini di sini palu ada pakai bukan viral. Akhirnya jadi berita nasional. Baru Pak kasus MBG kemarin sempat ada kami MBG kan anak-anak Pak ya. Jadi kasus kemarin viral yang di Sini yang anak-anak ditabrak sama mobil MBG. Ya, ingat kan? Ini warga Pak yang ambil. Dan fotonya dan gambarnya ada bagus-bagusnya Pak. Coba kita step. Cuma begini aja Pak. Info-info nih ada ketabrakan. Kan ini aja Pak. Viral Pak. Ini di media sosial hampir 5 juta Pak yang nonton di Instagram, tapi di TikTok lebih besar lagi Pak, 20 juta yang nonton pada televisi nasional Pak. Ratusan ribu aja yang nonton Pak itu televisi nasional, gimana jutaan? Kayak besok saya kan cuma gini aja Pak, info-info nih di Karangasem ini lagi kebanjiran, tolong dong Pak, ini jalannya berlubang nih, tolong dong Pak, ini aja Pak terus share. Iya kan? Tuh, kalau jadi konten kreator, tapi yang sendiri gue paling gaji takut, ya karena fungsi itu hanya perekam warga. Nah nanti selebihnya dari jurnalistik karena jurnalistik punya kode etik dan dia nggak bisa begini. Ada undang-undangnya, polisi nggak bisa melarang seorang jurnalis tidak dilarang untuk meliput. Nah itu. Satu lagi, ini jalan juga. Iya. Ada lagi nggak Pak? Terkait dengan makan bersama ini, makan yang benar-benar bersama dengan dekat, menumbuhkan kebersamaan dengan menikmati makan siang. Makan siang ya. Kebersamaan lah ya. Kebersamaan antara dua bapak. Ini bapak. Ya. Yang ambil foto siapa? Oh ini selfie. Oh bapak ini yang tangan ini ya. Oke Pak, kenapa ngambil foto ini Pak? Ini wujudnya katon Pak. Sekarang pertanyaannya Pak, ketika bapak ini memotret bapak nyaman nggak Pak di foto ini? Bapak nyaman nggak? Nyaman, kalau saya kan makan sendiri. Nah itu yang mau fotoin Bu, saya kan nggak tahu karena bilangnya dia mau orang kan makan semen. Iya. Makan semen makannya udah 3. Ya Allah. Nah seandainya bapak ini pengen memoto, bapak tahu kalau bapak ini pengen moto budaya bapak terima nggak? Nggak tahu sih. Oke. Karena ada nanti. Ini foto-potret terlucu ya. Udah katon. Foto MBG Bu, bisa jelasin nggak Bu kenapa Ibu ngambil foto ini? Itu MBG di Karangsong ya. Karangsong. Balita. Iya. Menyusui dari Bu Amil. Terus kenapa Bu? Ada masalah nggak Bu tentang MBG di sini? Enggak ya? Malah terima kasih ya dari MBG. Nah harapan Ibu nih terhadap MBG di Karangsong ini apa Bu? Harapannya Ibu? Apa pengen pembagiannya merata atau MBG-nya ditambahin lagi dong menunya gimana Bu? Tentang menu ya, begitu yang jangan basi. Iya. Oh jangan basi gitu ya, variasi juga. Oke terima kasih, tepuk tangan. Ini bagusnya yang ketiga nih. Oke kenapa Pak saya milih ini? Narasinya bagus Pak. Ini untuk menunjukkan sebuah lokasi Pak. Gitu. Menunjukkan sebuah lokasi itu kayak Google Map Pak ya. Oke tepuk tangan yang ketiga. Woi. Terus yang kedua sekarang, jeng jeng.
Jeng jeng. Weh. Kenapa Bu? Kenapa MBG? Karena MBG ini jadi isu nasional Bu. Ya Bu ya. Menarik sekali kalau ini diinformasikan Bu, keresahan apa. Ibu tadi narasinya juga bagus bahwa harapannya tidak ada nasi-nasi yang basi atau ditambahkan menunya Bu ya. Menarik sekali Bu isu MBG, walaupun ada ada kekurangan Bu ya dari sisi visual pengambilannya. Nanti bisa digali lagi Bu ya. Jangan kepotong-potong, jangan ada yang menutupi simbol-simbol yang pengen Ibu suarakan. Bu ya, terima kasih, tepuk tangan. Oke, Wan, juara pertama. Wih, siapa ya? Udah Lora ya. Oke, 1, 2, 3. Ini juara 1. Ini kelompok mana? Coba berdiri. Saya mau nanya nih. Gimana? Kenapa? Ada perasaan nggak kalau ini akan dipilih jadi juara 1? Pasti dari awal juga udah nebak pasti juara 1. Oh, berarti pede. Nah itu Bu, penting. Rasa percaya diri itu penting Bu. Ya, jadi biar ada penghargaan juga terhadap foto yang diambil. Ini menarik Bu. Kenapa perahu? Karena ini karakter Bu, karakter masyarakat nelayan. Walaupun yang saya tadi bilang Bu, ini kalau bapaknya nunggu ada orang lagi naik tangga atau lagi memperbaiki bagus Bu. Ini kenapa nggak ada orangnya Pak? Apalagi makan? Oh, ada di dalam. Oh, lagi di dalam ya. Iya Pak.